Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في قرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزي عن النار فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. Jemaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak. Seandainya nikmat itu coba kita hitung dengan jari jemari kita, tentu tidak akan cukup walaupun seluruh yang hadir hari ini jarinya dihitung. Bahkan kita menggunakan alat yang lebih canggih sekalipun untuk menghitung nikmat Allah maka tidak akan sanggup. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, seandainya kalian mencoba menghitung nikmat Allah maka kalian tidak akan sanggup. Maka tugas kita hanya mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Selawat serta salam kita hadirkan pada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jemaah Jumat yang sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala. Khatib berpesan untuk diri khatib dan kita semua, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena orang-orang yang sukses, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat, orang-orang yang akan senang adalah orang-orang yang bertakwa, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya orang yang rugi adalah orang yang mencoba mengurangi takwanya, mengurangi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia akan celaka di dunia maupun di akhirat. Jemaah Jumat yang sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia ini kehidupan yang singkat. Kalau kita melihat mungkin saudara kita, mungkin keluarga kita atau tetangga kita yang dulu bersama kita hari ini nggak ada lagi. Nggak pandang dia masih kecil, muda ataupun tua, laki-laki ataupun perempuan, orang kota ataupun orang desa. Ketika ajal telah sampai, maka tidak akan bisa mengurangi atau melambatkan walaupun sesaat. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Tidak bisa dimajukan ataupun dimundurkan. Jemaah Jumat yang sama-sama menghadap Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita orang yang cerdas. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW sabdakan, al-kaitsu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man atba'u nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah.
Kata Rasulullah, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan amal sebelum datang kematian. Orang-orang yang mau menahan nafsunya dan orang-orang yang mau menyiapkan amal sebelum datang kematian. Dan orang yang bodoh, kata Rasulullah, adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan semoga Allah mengampuni dosanya. Jemaah-jemaah yang sama-sama menghadap Allah Subhanahu wa taala, jadi apa yang harus kita siapkan sebelum datang kematian kita agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat? Tentunya pertama kali akhirat itu dimulai dari kubur. Sehingga kita lihat sahabat Nabi yang namanya Utsman radhiyallahu anhu selalu menangis ketika melewati kubur. Kenapa? Karena beliau tahu yang pertama kali yang akan berhadapan dengan hari kiamat adalah alam kubur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang selamat di kubur pasti selamat ke alam selanjutnya. Tetapi kalau di alam kubur tidak selamat, maka selanjutnya alam selanjutnya maka akan susah. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah SAW telah bocorkan apa pertanyaan di kubur. Bagaimana kita selamat dari azab kubur? Kita sering dengar sebagaimana para ulama sering menyampaikan, apa yang pertama kali yang akan ditanyakan di alam kubur? Man rabbuka? Artinya kita harus siapkan yang pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bisa menjawab Allahu Rabbi, Tuhanku adalah Allah, ketika di dalam hatinya ada Allah, bukan di mulutnya tetapi di hatinya. Orang bisa hari ini mengatakan Tuhanku Allah, tetapi apakah hatinya mengatakan Tuhannya adalah Allah? Maka untuk mengetahui kita hati kita apakah ada Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak, maka kita lihat ketika datang ujian dari Allah, apa yang kita lakukan? Ketika Allah Subhanahu wa taala uji dengan kesakitan, apakah kita yakin yang menyembuhkan adalah Allah? Kalau kita masih meyakini yang menyembuhkan bukan Allah, maka hati kita belum ada Allah. Kita boleh berobat, kita boleh datang ke dokter, tetapi hati kita tetap meyakini bukan dokter yang menyembuhkan, bukan obat yang menyembuhkan, tetapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lapar, apakah kita yakin yang menghilangkan lapar Allah Subhanahu wa taala? Apakah makanan? Kalau hati kita meyakini bahwa makanan yang menghilangkan lapar, maka iman kita sedang rusak. Kita yakin kita belum sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi ketika kita datang musibah, apa yang kita lakukan? Apa kita minta bantuan Allah Subhanahu wa taala? Apa kita yakin ini datang dari Allah dan yang menyelesaikan masalah adalah Allah Subhanahu wa taala? Kita tanyakan hati kita. Kalau ada dalam hati kita semua disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti hati kita udah kuat meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Sehingga di kubur nanti kita bisa menjawab, bukan dijawab dengan mulut tetapi jawab dengan amal. Pertanyaan kedua yang akan ditanyakan, man nabiyuka? Ada hadis lain mengatakan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan wajah Rasulullah, dan kita akan menjawab. Ketika kita bisa menjawab Nabi Muhammad adalah Tuhan kita, maka kita akan selamat. Bagaimana kita bisa menjawab kalau sekarang kita nggak pernah lihat Rasulullah? Mungkin sahabat pernah lihat, mungkin orang-orang kafir Quraisy pernah lihat, tapi apakah mereka bisa menjawab? Tentunya tidak. Bukan menjawab dengan penglihatan, tetapi tetap menjawabnya dengan amal-amal. Ketika amal kita sesuai dengan bagaimana amal baginda Rasulullah SAW, pasti kita bisa jawab. Ketika sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW kita tegakkan, ketika kita melihat ada seorang menghina Rasulullah, hati kita sakit. Ini tandanya kita cinta kepada Rasulullah SAW. Ketika nama Rasulullah SAW disebutkan, kita berselawat atas Nabi. Ini tandanya kita cinta kepada Rasulullah SAW. Maka bisa kita menjawab pertanyaan tersebut. Apalagi pertanyaan tersebut tentang kiblatnya, tentang imam. Ini artinya menggambarkan bagaimana perintah Allah tentang sholat. Gak ada namanya imam itu yang bukan imam sholat, gak ada, bukan imam pemimpin. Ditanya kiblat tentu tentang masalah sholat. Artinya kalau kita tinggalkan sholat, mustahil kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur.
Maka yang harus kita siapkan, pertama iman kita, yakin kepada Allah. Yang kedua, kita harus hidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW, apa yang diperintahkan Rasulullah kita lakukan. Yang ketiga, jangan kita tinggalkan sholat. Kita jalankan perintah Allah berupa sholat 5 waktu berjemaah agar tahu kita imam, agar kita bisa mengamalkan Al-Quran dan sunnah. Maka kita jalankan sholat 5 waktu berjemaah. Dan apalagi pertanyaan terakhir ini, man ikhwanuka, siapa saudara-saudara kamu? Kalau hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan amal-amal agama baik, tetapi hubungan kita dengan manusia nggak baik, tentunya pertanyaan terakhir pun tidak akan bisa kita jawab. Siapa saudara-saudara kamu? Kalau hari ini kita merasa biasa-biasa saja melihat saudara kita tidak sholat, saudara kita mendapat musibah kita biarkan, ini tandanya iman kita sedang rusak, tandanya kita tidak kenal dengan saudara kita. Mustahil pertanyaan terakhir ini bisa kita jawab. Maka untuk bisa menjawab pertanyaan terakhir, tentunya hubungan kita dengan manusia kita harus peka. Ketika lihat saudara kita dalam musibah, kita segera membantu. Ketika kita melihat saudara kita, tetangga kita tidak menjalankan sholat, kita ingatkan mereka untuk sholat. Karena orang-orang yang meninggalkan sholat artinya meruntuhkan agama. Tentu kita tidak mau meruntuhkan agama. Jemaah-jemaah yang sama-sama menghadap Allah Subhanahu wa taala, kalau ini kita dapat lakukan 4 perkara ini. Iman kita jaga, yakin kita kepada Allah. Sunnah baginda Rasulullah SAW kita hidupkan, sholat kita jaga, dan hubungan dengan manusia kita jaga. Kita senantiasa peka terhadap lingkungan kita. Insya Allah pertanyaan kubur akan mudah kita jawab, sehingga kita selamat di alam kubur, dan insya Allah di alam mahsyar sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapat masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau pada 4 perkara ini kita coba satu kita kurangi, maka kita tidak akan selamat di kubur dan tidak akan selamat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita kemudahan untuk bisa mampu mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita kekuatan. Barakallahu li fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وارض الله تبارك وتعالى عن كل صحابه سيدنا رسول الله الكريم. الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حيثما كنت. Faqad qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأساتذنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم علف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر مجاهدين في فلسطين، اللهم انصر مجاهدين في كل ألام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مشرب القلوب شرب قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.